Jadi apa nih yang mau diobrolin Meni? Sebenarnya ini tuh topik Safala. Sebenarnya topik tuh harus berbincangkan sih. Betul. Kayak banyak banget orang yang ngomongin soal ini. Karena ini seru banget ya. Ini soal orang ketiga dan perselingkuhan. Oh gitu, tapi sebelum itu kita tuh sekarang lagi di penghujung tahun. Benar. Di Desember, bro. Betul. Gitu. Jadi lu punya resolusi mengenai kisah asmara lu nggak di tahun ini? Jujur gue itu sebenarnya nggak ada yang resolusi banget sih. Cuman yang penting kita tuh sama-sama grow bareng. Apapun itu kita saling grow each other. Iya, benar-benar. Kalau lo gimana? Kalau gue yang belum kesampaian gitu ya? Yang belum kesampaian atau enggak misalnya tuh terhalangi gitu, kayak misalnya lo ada orang ketiga di hubungan lo gitu. Nggak ada sih ya, mungkin okay. Gue kali yang bisa mencoba untuk menjadi orang ketiga di suatu hubungan seseorang. Gitu, asik banget ya. Asik banget, Bray. Oke. Gitu. Oke, gue mau nanya-nanya tentang seputar orang ketiga nih. Boleh. Oke. Kenapa ya kira-kira orang itu mau jadi orang ketiga dalam suatu hubungan? Duit. Ya nggak sih? Kalau gue sih gitu. Iya benar, lu nada lu gitu kan, duit. Kalau lu duit ya? Oke, iya. Kalau lo apa? Kalau gue biasanya orang tuh, ini kenapa dia mau jadi orang ketiga ya? Iya. Biasanya ada yang diincar sih, entah balas dendam atau apa gitu, bisa jadi tuh, ya nggak sih? Oke, bisa jadi. Ya kan, kayak buat apa sih istilahnya kalau yang itu tuh? Ya pokoknya itulah pokoknya intinya kayak dia pernah diselingkuhin gitu, pelampiasan. Thank you. Makasih, nanti editor. kita kasih gambar ya Yasir. Makasih editor. Ngomongin soal kenapa orang mau jadi orang ketiga ya, gue tuh juga ada pertanyaan deh. Kalau misalnya lo ada di satu hubungan nih, Dit. Oke. Terus tiba-tiba datang orang ketiga. Kayak misalnya ini loh, film Layangan Putus. Oh iya. Sama itu tuh film Ipar Adalah Maut. Iya betul. Itu tuh gimana? Lo tuh bakal kayak respon gue? Iya, respon lo tuh akan gimana ketika ada orang ketiga datang ke hubungan lo gitu? Kalau gue sih setuju Mas Aris, sikat bro. Ini lo gas. Gila sih, kalau gue sih nggak setuju. Soalnya sih. ketika pria itu, makanya kalau laki-laki tuh harus punya suatu hobi. Iya. Oke. Ketika hobinya itu nggak ada gitu ya, nggak ada yang dia sukai gitu, bisa jadi lari ke wanita. Gitu. Itu karena apakah terbukti kayak gitu? Banyak sih ya, makanya kan kayak laki-laki yang udah dewasa gitu, yang dia udah berkecukupan, mereka punya hobi masing-masing tuh, entah olahraga, otomotif dan lain-lain gitu kan. Gitu kalau laki-laki, dari sudut pandang laki-laki. Kalau gue, kalau menurut lu gimana? Kalau gue udah jelas nggak bisa sih. Kalau gue udah pasti ketika gue tahu ada orang ketiga di hubungan gue akan langsung confront. Gue akan, lo kenapa, maksud lo apa, dan ini mau dibawa kemana? Ya gitu. Tujuan lo apa sih gitu? Iya betul, lo ngapain gitu, mesti kayak gitu. Iya siap lagi kalau udah punya keluarga gitu, kayak udah punya anak dan lain-lain itu parah sih. Kacau sih. Aku dapat tanya lagi. Oke, tanya dong. Gini, misalnya lo udah tahu nih, lo tuh diselingkuhin. Oke. Kan? Terus pasangan lo tuh kayak play victim, atau misalnya kayak bahkan tuh nyalahin lo jadinya gitu. Biasanya kayak self defense gitu kan, dari si pasangan betul, yang betul. apa namanya, yang lagi melakukan kesalahan tuh pasti dia punya self defense gitu kan, kayak nyalain lah, kamu di sana nongkrong siapa gitu-gitu. Ya itu gue sebel sih, maksudnya kayak gue udah lurus-lurus aja nih main sama cowok-cowok aja gitu, tapi digituin nih sebel sih. Iya. Ya mungkin awalnya sebel tapi lama-lama jadi kayak ada apa nih yang ditutupin gitu kalau gue sih. Tapi lu tuh emang bakal kalau misalnya pasangan lo kayak gitu, lu bakal maafin pasangan lo, atau lu bakal ya udahlah, gue capek, gue mau cari pasangan baru aja gitu? Tergantung ininya ya, levelnya ya. Kalau misalnya levelnya udah mythical glory, waduh. Ya kalau misalnya legend masih aman lah, legend epic, apalah itu. Ya kan masih bisa lah. Cuman tapi dilihat dulu sih, maksudnya kalau misalnya emang dia ngelakuin hal yang terlalu fatal dan itu udah menjadi satu habit, susah sih. Iya. Ada lagu Ed Sheeran juga kan. Apa? My bad habit, na. Lanjut. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gue gini deh. Sebenarnya maafin sama cari pasangan baru tuh gimana ya menurut gue? Kayak gue tuh bakal nanya dulu, kita discuss dulu. Lo tuh kenapa dan menurut lo gimana? Menurut gue gimana? Jadi mungkin gue akan ada sisi di mana
gue akan maafin lo, tapi gue nggak bakal toleransi kalau ini terjadi lagi gitu ke gue. Oh, jadi kasih kesempatan kedua. Iya, kalau misalnya itu masih terjadi lagi, gue cabut gitu. Biasanya nyabut kan cowok tapi. Tapi ya bener sih, mendingan diobrolin dulu dengan kepala dingin ya. Kita sama-sama tahu dulu masalahnya apa, jadi bisa cari solusi bareng-bareng gitu. Kalau panas soalnya nggak enak gitu. Iya benar, udah panas. Terus bahasnya juga pembahasan yang ini kan. Jadi ya emosi solusi semua gitu kan. Keputusannya itu yang ada lu nyesel pasti. Iya, bisa jadi. Gitu. Tapi gue juga punya ini nih. Ada 5 zodiak yang suka selingkuh. Ih, spill dong. Tapi nggak tahu ya bener apa enggak ya. Iya. Gitu. Yang pertama ada Aries. What? Punya gue. Lu Aries? Gue. Aries tuh yang Antares itu kan? Aries. Betul. Aries itu punya jiwa petualang, mudah bosan. Bener nggak? Betul. Valid ya? Valid. Tapi aku nggak suka selingkuh. Petualangnya berarti? Aku suka ke hutan, ke gunung, petualang tuh. Oh gitu, tapi bosenan? Dulu sih, sekarang aku nggak bosen sama pacar aku. Oke. Gitu. Berarti tergantung siapa yang nge-treat aja ya? Betul. Terus ada lagi. Gemini. Pintar berbaur, suka bereksperimen. Aku sering denger tahu kayak Gemini iya, tuh. Iya, kayak banyak di red flag gitu ya. Betul. Ya? Iya, nggak tahu kenapa. Padahal gue punya temen Gemini, tapi dia nggak gitu kayak dia setia aja gitu loh. Iya, ya. Mungkin pengalaman orang beda-beda ya. Gitu. Tapi gue nggak berpatokan dengan zodiak kalau gue. Itu ada lagi Scorpio. Terjebak dalam sebuah hubungan yang salah paham. Berarti dia nggak all in berarti ke hubungan itu. Bisa jadi. Nah, makanya dia nggak all in, makanya dia tend to selingkuh. Yoi, bener. Berarti buat Scorpio di luar sana tuh lu harus apa ya? Harus serak dulu gitu loh. Jangan karena cuman gua punya pasangan nih kesepian, jangan gitu ya. Kasian ya kan. Gitu. Ada Leo. Next. Leo, gue sering banget tuh. Kenapa tuh? Gue kayak gimana, Leo tuh menurut gue kan orangnya self-centered gitu ya. Maksudnya kebanyakan tuh self-centered. They need stage gitu loh, kayak ngerti kan lo? Nah mungkin itu yang membuat mereka tuh charming gitu, punya karisma gitu loh. Jadi kayak ketika orang ngeliat Leo tuh kayak gue suka sama lo gitu. Jadi banyak orang yang tergoda dengan Leo justru, bukannya Leo, tapi Leo juga terbar pesona juga sih. Itu dia. Gitu ya. Mungkin itu benar sih. Libra. Oke. Menikmati waktu ketika dicintai oleh orang lain sehingga berpotensi selingkuh. Oh, jadi dia terlalu nyaman. Dia jadi tenang. Betul. Gue udah punya orang yang sayang sama gue nih, jadi gue mau nyoba yang lainnya. Gitu kali ya. Terus dia mungkin ada orang yang deketin dia, tapi dia tuh jadi kayak dia punya pacar, tapi dia jadi kayak gue suka ya gitu, diperhatiin gitu. Kayak oke gue paham. Tapi gue juga tenang nih kalau misalnya ini nggak dapet, gue kan masih ada. Iya kan? Libra ya? Bukan gue Cancer bro, setia. Cancer. Gitu. Terus coba ini dong, nih. Dit. Apa nih? Coba dong, sharing dong. Sharing apa nih? Soal pengalaman lo dengan orang ketiga. Kayak lo pernah gak sih diselingkuhin atau gimana? Coba lo ada gak pengalaman pribadi itu? Selingkuhin enggak atau sih? Atau lo yang selingkuh? Selingkuh juga enggak gue. Enggak, serius lo? Selingkuh sih enggak, cuman lebih tepatnya kalau jalan-jalan doang gitu loh, jalan. Itu masuk terselingkuh ya? Masuk terselingkuh ya? Salah ya? Ya maksudnya ini kan kalau kita kerja kan nggak cuman sama cowok doang gitu loh, jalan sama cewek gitu kan, cuman ya banyak disalahartikan aja sih. Cuman kalau gue enggak sih, gue nggak ada sih, gue nggak pernah selingkuh, nggak pernah diselingkuhin. Alhamdulillah. Gitu, paling dengar kabar dari sekitar aja. Gua ada cerita deh. Kalau lo apa ceritanya tentang orang ketiga? Sedih deh pokoknya. Jadi dulu gue punya mantan. Abis gitu tuh mantan gue tuh bilangnya bosen sama gue, tapi dia bilangnya bosennya tuh berapa bulan gitu. Kayak gue udah berapa bulan terakhir bosen sama lo. Terus dia tuh pergi ke Bandung. Alasannya mau healing. Padahal dia selingkuh. Terus ada story-nya, dia upload story dan itu story-nya dia sama cewek baru. Wow. Berarti dia emang udah siap ya? Kayaknya iya. Buktinya dia bisa ngepost itu kan go public gitu, sedangkan punya pacar gitu ya? Ada gue, jadi kayak pengen banget gue tuh lihat gitu, kayak ini gue tuh punya orang baru gitu. Dia nggak mau mutusin tapi dengan cara itu tuh biar hubungan antara dia malu putus. Benar. Sabar ya Menia. Gak apa-apa, udah lewat. Cari yang lain aja. Betul, kan udah dapet yang lain. Sama nih ada cerita lagi dari yang gue tahu. Sorry.
Di film Layangan Putus. Layangan Putus. Yoi, mau tayang. Ya, yang mau tayang nih Desember ini. 21. 21. Lydia kan bisa dibilang orang ketiga. Menurut lo, ketika lo jadi Lydia, lo lebih milih meninggalkan cinta atau gaspol aja? Aduh, mungkin kalau gue pribadi ya, Dit, kalau mungkin karena gue punya pengalaman jelek soal yang tadi lo ceritain itu. Perselingkuhan. Jadi gue kalau misalnya gue jadi Lydia, gue ninggalin sih. Gue kayak gue gak mau gaspol. Apalagi dia punya anak gitu kan. Iya juga sih. Itu kan susah pendekatan ke anak gitu kan. Apalagi lo tuh orang ketiga gitu loh. Ngerti kan? Iya lagi. Kayak nggak enak sih sebenarnya lo di posisi itu. Cuma ngapain lo paksain ya? Itu dia. Kalau lo gimana? Lo gaspol ya pasti. Kan ini kan ceritanya Lydianya, bukan cowoknya. Tapi cowok jarang ya. Nah. Tapi ada mungkin, cuman nggak diangkat aja mungkin ceritanya. Bisa jadi. Nah mungkin abis dari itu siapa tahu cerita lo diangkat gitu. Lah, kok cerita gua kan nggak punya cerita. Ya balik lagi kalau misalnya posisinya gua itu apa tadi yang terakhir Libra. Iya Libra. Gua udah tenang nih, udah punya istri yang sayang sama gua, udah punya anak yang sayang sama gua cari lagi lah. Iya, tapi lo demen orang gitu kan. Demen orang lain gitu. Iya. Iya benar. Tapi tujuannya bukan cinta sih kalau gua jujur gitu. Seneng-seneng aja kan. Seneng-seneng aja ya, fun aja bro. Dirancang kan bro. Aduh gua gak bisa deh gaspol kayak gitu tuh. Lu mikirin gak sih ke depannya tuh lo bakal kayak gimana? Hubungan lo tuh bakal kayak gimana? Lo tuh gak mikir sampai situ ya? Mikir enggak ya? Enggak sih. Enggak, makanya itu. Iya, namanya juga kan cowok kan palanya kan ada dua ya. Jadi kalau cowok tuh mikirnya ntar aja deh pakai pala yang satu lagi, ntar aja gitu pas dingin. Gitu maksudnya kepala dua tuh pas lagi keadaan. Tapi tetep gue enggak. Gue mah gaspol. Gue gak bisa setuju gue. Gue gak bisa setuju. Kalau misalnya emang si istrinya udah gak terima ya tinggalin. Gak bisa gitu. Aduh, amit-amit ya Allah. Kacau nih orang nih. Kan harus pakai perasaan ya, Dit. Ketika lo mencintai seseorang kan itu kan pakai perasaan gitu loh. Ya beda tujuan dulu, makanya kalau misalnya tujuannya buat have fun doang mah nggak pakai rasa lah. Terus kalau misalnya dia nuntut lo gimana? Udah cepet, lo kan udah main sama gue nih, gue mau lo nikahin gue. Lo mau tanggung jawab. Coba lo bakal milih istri pertama lo atau orang baru? Milih istri pertama gue tetap abis itu. Tetap kan, iya. Bermikir kan lo. Iya juga ya. Nah yaudah. Tapi kalau selingkuh nggak ketahuan seru tuh ya. Kayak film ini nggak sih, Ipar Adalah Maut? Iya, masalahnya nggak. Ya awalnya tuh sama sekali nggak tahu kan namanya juga gitu kan, adik ipar bro. Iya makanya itu. Mana tahu. Terus kayak misalnya nih. Ya misalnya adik iparnya kan udah cantik, menggoda gitu kan. Betul. Namanya tinggal satu rumah ya susah juga buat nahan. Tapi kan misalnya lo sebagai keluarga nih Edit, lo tuh bakal misalnya saudara lo tuh jujur sama lo. Kayak misalnya gue tuh suka lo sama pasangan lo. Ini saudara lo ya? Iya. Lo tuh bakal gimana? Respon lo bakal kayak susah juga sih saudara ya. Gue pokoknya gas dulu, abis itu berpikir. Gila lo. Kalau gue bener lo ya, cetek lo ya otak lo ya. Ya kalau itu masalahnya susah menahannya. Iman kuat si Amin nggak kuat. Kalau lu nggak setuju pasti ya? Enggak lah. Padahal seru tau kalau kayak gitu, kayak buat adrenalin rush gitu. Masalahnya saudara bro. Justru. Gila. Alah, udahlah coba kita main tebak-tebakan ya. Main tebak-tebakan, salah kali, yes or no kali. Ya udah sama aja. Enggak tebak-tebakan. Ya udah. Oke, yes or no? Yes or no? Diselingkuhin tapi selingkuh balik. No. Kenapa? Kalau lo selingkuh, gue gak bakal selingkuh. Gue mending cabut, putusin lo, gue cabut cari orang baru. Jadi gue gak selingkuh. Ya, tapi kan lo bisa jadi revenge gitu ke orang yang baru. Enggak ya? Enggak, gue gak mau. Gue sih mau sih kayak nyoba tuh. Kayaknya lo tuh emang mau. Ya kan misalnya gue udah disakitin dengan pasangan gue yang selingkuh gitu, gue selingkuh lagi. Berarti lu yes nih? Yes gue. Gila gue no. Gue no garis keras. Payah. Yes or no, teman atau kenalan dekat sama orang ketiga? Gue yes. Kenapa? Ya why not? Siapa tahu kayak lo suka sama pasangan gue, udah teman aja yuk gitu. Kalau dia ciut berarti dia payah gitu. Kalau gue enggak sih gue. Ya masa temenan sama orang yang nyerebut? Ya kenapa? Kan temenan aja. Kayak ya lo PDKT aja. Saya hai lo kenapa lo suka sama pasangan gue? Nyinyir aja gitu loh. Gak bisa gue dikit-dikit pukul gue. Iya. Gitu. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Selingkuh demi kebaikan. Misalnya pasangan lu toxic atau bad influence buat lu? Enggak. No. Enggak ya, tetap aja ya. Mau dia toxic mau bad influence tetap aja. Tapi enggak. Tapi bisa juga sih. Halo. Gue yes sih gue. Tuh lo. Maksudnya dia udah toxic ya kan? Diselingkuhin aja sekalian. Kalau gue nggak bisa Dit. Siapa tahu dari lu selingkuh itu ketemunya yang cocok.
Bisa kan? Bisa jadi. Iya, lu cobain deh cara gue. The concept of selingkuh tuh gue nggak bisa mentoleransi itu. Tetap salah sih. Tetep. Tapi lu coba dulu, siapa tahu dari situ lu dapat kebaikan. Lu aja gimana? Gas? Ya udah gas. Gue mah gas. Gaspol nanti ntar gue cari. Gue. Ntar gue kasih tahu ke lu. Boleh. Tips and trick. Yep. Gue mau ngasih update juga nih. Iya, apa dong? Judul lagu soundtrack Layangan Putus The Movie Pernah Singgah by Citra Scholastika sudah reveal. Series Kawin Tangan dan film KKN di Desa Penari 2 Badarawuhi on process shooting. Yo ditunggu guys. Yeay. Bakalan dibocorin nanti juga pas awal tahun mungkin. Ditunggu ya guys. Gitu. Next, ada WeTV original 2 Wajah Arjuna sudah ditonton 5 juta kali. Dua Wajah Arjuna juga jadi nomor 1 di WeTV. Hot. Gila, keren banget. DWA. Tapi keren ya DWA ya. Keren. Film Ganjil Genap trending nomor 1 di Prime Video. Ganjil Genap. Keren banget. Udah film. Lu udah nonton belum di bioskop? Udah banget. Gue nonton 2 kali. Sekarang nonton lagi. Gak mau. Ganjil Genap. Karena gue mau nontonnya rame-rame. Lu harus nonton Ganjil Genap karena itu ada pembahasan yang sama dengan hari ini kita bahas tau. Iya bener banget. Iya kan? Iya, jadi lu harus nonton di Prime Video. Harus nonton guys. Gitu. Trailer dan poster Anchika sudah rilis. Yeay. Film Anchika Dia Yang Bersamaku 1995 akan tayang di bioskop tanggal 11 Januari 2024. Jangan lupa juga buat yang mau tahu info-info tentang Anchika bisa di-follow di Instagramnya @anchikamovie.official. Yeay, jangan lupa di-follow. Gitu. Gue mau selingkuh ah. Ya udah, gue mau nonton Ganjil Genap. Gue mau selingkuh dulu kali ya. Selingkuh dulu lo. Gue jadi orang 3. Iya, Iya ya. boleh. Oke. Boleh. Dadah. Deal. Bye.